Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia di muka bumi ini melainkan pernah melakukan salah, khilaf dan dosa. Namun orang yang baik bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah ketika dia berbuat salah, ketika dia melakukan dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam dia pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hati manusia itu ibaratkan kertas putih. Sesungguhnya apabila seorang mukmin itu melakukan dosa, maka terjadi nuqtoh, titik hitam di dalam hatinya. Akan tetapi ketika dia bertobat, melepaskan dosanya dengan beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia menambah dosa, maka nuqtoh, bintik-bintik hitam tersebut akan bertambah dan bertambah menutupi hatinya. Salah satu daripada misi bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma." Kehadiran bulan Ramadan, Ramadan kemarin dan Ramadan ini, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahuma, ada dalam rangka menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini memang adalah anugerah bagi kita. Desain kurikulum yang disiapkan oleh Allah sangat memungkinkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hadis populer di bulan-bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Yang kedua,
man qama ramadana imana wahtisaban. Yang ketiga, man qama fi lailatul qadr imana wahtisaban. 3 amalan ini ketika kita lakukan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan karena kebiasaan, bukan ikut-ikutan, maka apa jaminan Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siam imana wahtisaban, dengan qiyam imana wahtisaban, dan qiyam pada 10 hari terakhir dengan imanan wahtisaban. Hadirin pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu yang disiapkan secara khusus oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini, di mana waktu ini disebutkan juga secara khusus dalam 2 ayatnya. Yang pertama surah Az-Zariyat ayat 18. Yang kedua surah Al-Imran ayat 17. Di mana Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di ayat yang lain Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW itu, ya, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Sampai 70 kali Rasulullah SAW itu dalam 1 hari 1 malam beristighfar kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang maksum, yang dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian cinta Allah kepada orang-orang yang bertobat, sehingga Rasulullah menyampaikan setidaknya hadiah dari Allah kalau kita beristighfar ada 3. Kalau kita mohon ampun ada 3. Apa kata baginda Rasulullah? Man aktsara minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, hadiah pertama yang dijanjikan oleh Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farj. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Yang kedua, wa min kulli daikin makhrajan, dan Allah Subhanahu akan melapangkan setiap kesempitannya. Dan yang ketiga hadirin, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.